Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nafhat, di mana kali ini kita akan meneruskan tentang motivasi dari Nabi dan kisah-kisah inspiratif yang diambil dari hadis dan beberapa kisah para ulama yang ditulis oleh Asy-Syamarqandi. Dalam pertemuan kali ini kita akan mengetengahkan beberapa tema, diantaranya yaitu tentang keutamaan muazin, pertanggungjawaban pemimpin di dunia dan akhirat, batalnya masuk surga karena mencuri, keutamaan berjuang di jalan Allah, dan lain sebagainya. Baiklah, kita masuk ke tema yang pertama, yaitu tentang keutamaan muazin. Diriwayatkan dari Muawiyah, paman kaum mukmin dan penulis wahyu Tuhan seluruh sekalian alam, berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang mengumandangkan azan atau muazin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Pahala untuk para muazin di akhirat. Beberapa dari mereka menanyakan panjang lehernya para muazin di hari kiamat. Dia berkata, jika hari kiamat telah terjadi, para makhluk berdatangan dengan menyembunyikan kepala mereka karena malu terhadap Allah. Sementara itu, para muazin datang disaksikan setiap batu dan penduduk, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah mendengar seruan muazin dari kalangan manusia dan jin kecuali akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa ia telah menyeru segenap makhluk untuk beribadah kepada Allah. Mereka bersaksi atas keesaan Allah dan kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pada hari itu tidak menyembunyikan kepala, maka jadilah mereka manusia yang paling panjang lehernya. Ada yang berkata, jika hari kiamat sudah tiba, para muazin berdatangan menunggu balasan yang dijanjikan kepada mereka. Itulah keutamaan muazin. Dan tema yang berikutnya yaitu tentang pertanggungjawaban pemimpin di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, ia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Bahkan seorang pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Kisah yang berkaitan tentang pertanggungjawaban pemimpin di dunia dan akhirat ini yaitu tentang kisah belusukan Umar saat menjadi khalifah. Suatu malam Umar bin Khattab berkeliling di perkampungan Madinah. Tiba-tiba dia mendengar seorang berkata, celakalah Umar, malam ini aku tidak dapat tidur, mungkin akan mati meninggalkan kisahku ketika Allah mengujiku dengan ketiadaan, kemiskinan, kehinaan, dan kesendirian, padahal ia menjabat Amirul Mukminin. Lantas Umar mengetuk pintu dan dijawab, siapa di pintu? Umar menjawab, seorang hamba fakir yang banyak kekurangan dalam mengurus rakyatnya. Kemudian keluarlah seorang perempuan renta yang berdiri di depan pintu. Umar bertanya, saudariku, apa yang tidak engkau punya? Aku sungguh tidak tahu setiap kejadian di dalam rumah. Pernahkah engkau mengadukan masalahmu ini kepadaku? Perempuan itu berkata, wahai Umar, andai kata Allah menerima alasanmu ini, berarti engkau telah selamat. Umar menangis jadi-jadinya hingga jatuh pingsan. Setelah sadar, dia bertanya kepada perempuan itu, bagaimana keadaanmu? Apa yang engkau butuhkan? Ia pun menceritakan bahwa anak-anaknya kelaparan. Umar pun pergi. Tidak lama kemudian, ia datang memanggul tepung di pundaknya dan membawa segenggam kurma. Lantas Umar meminta maaf kepada perempuan itu, dan si perempuan itu menangis dan berkata,
siapa yang akan menjadi milik umat Islam sesudahmu, wahai Umar, yang bisa mengadu kepadanya? Semoga Allah memberimu umur panjang, wahai Umar. Itulah kisah tentang belusukan Umar saat menjadi khalifah dan pertanggungjawaban pemimpin di dunia dan akhirat. Dan tema yang berikutnya yaitu tentang batalnya masuk surga karena mencuri. Dari Abu Hurairah berkata, seseorang dari Bani Adabib yang bernama Rifa'ah bin Zaid menghadiahkan seorang budak bernama Mud'im pada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menuju Wadi Al-Qura. Tiba di sana, Mud'im yang sedang dalam perjalanan menuju Rasulullah tiba-tiba terkena anak panah yang nyasar. Ia pun meninggal. Orang-orang berkata, selamat baginya surga. Rasulullah menimpali, tidak, demi Allah yang menguasai jiwaku, sungguh sorban yang diambil dari ghanimah yang belum dibagikan telah menyalakan api neraka. Mendengar itu, seseorang maju membawa 1 atau 2 tali sepatu, kemudian menyerahkannya kepada Rasulullah seraya berkata, tali sepatu neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai. Kisah yang berkaitan dengan hadis di atas yaitu tentang hukum bagi orang yang dengki, berzina, berbuat curang, bertindak zalim, dan berlaku khianat. Ibnu Abbas berkata, tidaklah sifat dengki atau dendam muncul pada suatu kaum kecuali Allah memasukkan ke dalam hati mereka rasa takut. Tidaklah perbuatan zina merebak di tengah suatu kaum kecuali di antara mereka banyak terjadi kematian. Tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan atau takaran kecuali Allah menghentikan rezeki mereka. Tidaklah suatu kaum memutuskan hukum secara zalim kecuali marak pertumpahan darah di kalangan mereka. Dan tidaklah suatu kaum mengkhianati perjanjian kecuali musuh akan menguasai mereka. Tema yang berikutnya yaitu tentang keutamaan berjuang di jalan Allah saat masih muda. Dari Surabil bin As-Summiti berkata, wahai Ka'ab bin Murrah, sampaikan kepada kami hadis dari Rasulullah SAW. Dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa saat mudanya dalam Islam berjuang di jalan Allah, maka baginya cahaya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ahmad. Kisahnya yaitu tentang semakin bertambah usia, semakin mulia di sisi Allah. Wahab bin Munabbih berkata, belum pernah ku ketahui kehormatan di sisi Allah setelah para nabi melebihi kehormatan pemuda muslim. Sesungguhnya Allah malu terhadap orang-orang yang berusia 80 tahun menetapkan dosa baginya atau menetapkan kesalahan untuknya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman, jika hambaku telah mencapai usia 40 tahun, aku bebaskan dia dari 3 musibah, yaitu gila, lepra, dan kusta. Jika mencapai 50 tahun, aku mudahkan hisab untuknya. Jika mencapai 60 tahun, ku jadikan dia senang bertobat. Jika mencapai 70 tahun, malaikat mencintainya. Dan jika mencapai 80 tahun, malaikat berkata, tahanan Allah di buminya. Maka aku mengampuni segala dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Lebih dari itu, ia akan memberi syafaat bagi keluarganya. Tema yang berikutnya yaitu tentang penyakit ain, bahaya penyakit ain. Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah bersabda, pengaruh penyakit karena pandangan mata atau hasad atau ain itu nyata. Andai kata ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ain telah mendahulinya. Jika kalian diminta mandi untuk yang terkena ain, maka mandilah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang berkaitan dengan tema tersebut yaitu tentang wudu adalah obat penyakit ain. Muhammad bin Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf mendengar ayahnya berkata, Abu Sahal bin Hunayf mandi di sungai lalu ia melepaskan jubahnya. Kala itu Amir bin Rabi'ah melihatnya. Sahal adalah laki-laki berkulit putih, tampan rupawan. Amir berkata, belum pernah aku melihat kulit seindah ini, bahkan kulit perawan sekalipun. Tiba-tiba Sahal merasa tubuhnya tidak enak.
sakit yang dirasakan bertambah parah. Seseorang datang menjumpai Rasulullah dan mengabarinya bahwa Sahal sakit dan tidak bisa datang kepadanya. Rasulullah kemudian mendatanginya. Beliau bersabda, "Kenapa salah seorang dari kalian hendak membunuh saudaranya? Bukankah lebih baik jika kalian mendoakan agar diberkahi? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Wudu'lah untuk mengobatinya." Amir lantas berwudu. Ia mengusap wajahnya, membasuh kedua tangannya hingga kedua sikunya. Selanjutnya, kedua kakinya lalu memasukkan sarung ke sebuah bejana dan menuangkan air di atasnya. Dalam riwayat lain, darinya disebutkan bahwa Sahal kemudian sembuh saat itu juga. Ia pergi bersama Rasulullah seperti tidak terjadi apa-apa. Itulah motivasi dan kisah inspiratif pada tema kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di tema-tema berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.